adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Sungguh sukacita yang luar biasa ya. Kita boleh berkumpul kembali untuk memuji Tuhan meskipun dari rumah saja. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan yang masih Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus segala pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kami yang baik, di dalam nama anak-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Wow, udah siap memuji Tuhan belum adik-adik? Udah siap ya? Kak Emi udah siap belum? Siap Kak Yosi. Siap ya? Yuk semuanya bangkit berdiri dulu ya. Yuk bangkit berdiri. Oke, yuk kita mau bernyanyi memuji Tuhan sambil bertepuk tangan ya. Holy Spirit fills me up, fills me up until I overflow. Timber to a cup, from the river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a timber to a cup, from the river to the deep blue sea. Shoes. Jesus is love, sent from above. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a timber to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can you see? Jesus is love, sent from above. He lives in you, not in your shoes. Jesus is love, sent from above. Ayo lebih semangat lagi ya. He lives in me. Oh, can you see? Jesus is love, sent from above. He lives in us, not in a bus. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from above. Haleluya. Haleluya. Kita sekarang waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, memberikan persembahan online. Oleh karena itu, Papa Mama boleh membantu adik-adik untuk memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, Kau nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau berikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati Papa Mama, Engkau berkati adik-adik yang akan memberikannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap keluarga demi keluarga. Terpuji termulia nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini.
Kami bersyukur buat penyertaan-Mu bagi kami. Kami berdoa buat bangsa kota kami. Kami lepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Berkatilah bangsa kami dari Papua sampai Aceh. Api Pentakosta ketiga melanda setiap jiwa-jiwa di bangsa kami. Bangkitkan generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi dengan dosa, dan menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus, kami meminta belas pengampunan-Mu turun atas bangsa kami. Pulihkan negeri kami, sudahkan COVID-19 dari bangsa kami. Dan saat ini kami menghardi COVID-19 dari bangsa kota kami. Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi setiap orang-orang yang terpapar COVID-19. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Opa Niko, Oma Herni, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pakai sebagai messenger the Pentecost atas bangsa kami sampai ke bangsa-bangsa. Demikian pula Opa Hani, Oma Vera, lindungi, jauhkan dari sakit penyakit. Beri hikmat untuk menuntun umat-Mu di Rayon 10. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.
bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap menjadi agen Pentakosta ketiga. Katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baiklah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Buka hati, biar roh Tuhan yang memenuhi setiap kita. Biar roh Tuhan yang memenuhi setiap adik-adik yang saat ini beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat roh kudus-Mu. Penuhi setiap adik-adik Tuhan yang saat ini beribadah di rumah-rumah. Haleluya Yesus, haleluya. Adik-adik angkat kedua tangannya. Buka hati buat Tuhan Yesus. Katakan dengan kakak. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dengan iman, dengan sungguh-sungguh katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Kami buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati, Jesus. Kami buka hati kami Tuhan, jamah setiap adik-adik ya Tuhan. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, Jesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka hati kami untuk jamahan-Mu Yesus. Adik-adik, ayo kita sembah Tuhan. Angkat tangannya, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, jamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya seni. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya. We worship Jesus. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, kami buka hati kami, biar Roh-Mu yang menguasai hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Buka hati buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan kakak, dengan lembut. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di
setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka mengangkat tangan menyembah-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap mereka Tuhan. Penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, haleluya Tuhan. Yes, kami terima jamahan-Mu. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Shalom adik-adik. Wah, udah hari Pentakosta. Hari di mana pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Kamu siap? Yuk, angkat tangannya. Kita mau doa dulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami kepada hikmat. Supaya pada waktu kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh itu bekerja. Melalui apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu tinggal di dalam hati kami. Dan biarlah kiranya Tuhan selama firman ini disampaikan, segala roh-roh jahat Tuhan yang berusaha untuk mencurinya Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan api kuasa Roh Kudus itu akan bekerja leluasa masuk di dalam hati kami, bahkan di dalam rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak punya ayat yang bagus banget. Nih, kakak kasih lihat ya. Ting! Nah, kalian semua udah tahu ayatnya. Tapi dibaca sama-sama ya. Yang di rumah, kakak minta yang di rumah baca ya. Siap? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Cuman kayaknya ada yang kurang ya. Ayatnya belum disebut. Ya, kita sebut ayatnya ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bunyinya, sebelum kita ulangin lagi, kakak mau ngomong begini. Kan ada kata kamu. Nah, kata kamunya itu diganti aku. Bisa? Ganti aku ya. Oke, ulangin lagi. Siap-siap lagi. Kita mulai dari baca ayatnya. Siap? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bunyinya, awas jangan lupa ya. Kata kamu ganti aku ya. Siap? 1, 2, 3. Tetapi aku. Ulangin lagi. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, coba tangannya bikin begini, Roh Kudus tercurah ke atasku. Dan aku akan menjadi saksi. Di mana? Yerusalem. Di mana lagi? Di seluruh Yudea. Di mana lagi? Di Samaria dan sampai di
ujung bumi. Tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi. Pakai loncat. Tepuk tangan lagi yang meriah di atas kepala. Good. Sekarang duduk yang manis lagi. Konsentrasi. Kakak lanjut ya. Ceritanya begini, Dek. Ting 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 ting. Nah, Tuhan Yesus tuh ngomong begini sama kita. Kita kan pasukan Tuhan ya, yang gagah perkasa ya kan. Lalu Tuhan Yesus ngomong begini. Kamu akan aku berikan kuasa. Ingat Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Kamu akan kuberikan kuasa. Supaya kamu menjadi saksi. Nah, dikasih itu kuasanya. Ting. Kuasa ini, Dek. Dengar ya. Dengar ya. Dengar ya. Kuasa yang diberikan ini, kuasa yang mengalahkan dunia ini. Kamu diberi kuasa yang mengalahkan dunia. Wih, powerful sekali, Dek. Kamu yang anak kecil, yang katanya masih kecil, masih anak-anak, kamu diberi kuasa yang mengalahkan dunia. Berarti apa, Dek? Kakak kasih tahu ya. Ting. Maka melalui kematian Kristus dengan kuasa salibnya, kamu akan menerima pengampunan dosa dan penebusan. Itu akan menjadi pintu masuk kedua buat siapa? Roh Kudus bekerja. Waktu Roh Kudus bekerja, karunia-Nya turun atas kamu, Dek. Maka, Dek, pujian penyembahan kamu, wah lagi kamu nyanyi nih, haleluya, itu ada kuasanya. Dan yang mengalahkan dunia ini. Kalau kamu nyanyi, ku kalahkan iblis, itu benar-benar kalah. Karena ada kuasa yang mengalahkan dunia ini. Kalau dunia aja udah kalah, apalagi si iblis. Lalu cara kamu beribadah itu akan berbeda. Walau nggak pakai gedung gereja, Dek. Cuma di rumah. Cuma di rumah. Bahkan ada yang di mobil mungkin. Atau ada di tempat lain. Tetapi kuasa yang menyertai kamu yang mengalahkan dunia itu membuat kamu beribadah dengan cara yang dahsyat. Dengan cara yang berbeda. Kamu baca firman. Firman yang kamu baca itu juga dahsyat. Ada kuasa dalam perkataan firman. Melalui kamu baca, lalu kamu perkatakan, maka kuasa perkataan firmanmu itu juga dahsyat. Karena yang kamu terima itu adalah roh yang mengalahkan dunia ini. Dan terlebih, Dek, saat kamu berdoa, Dek, Dek, doa kamu bukan doa yang biasa. Bukan sekedar doa yang dinaikkan, diucapin kata-katanya panjang-panjang, dikarang-karang, bukan. Tetapi doa yang kamu naikkan punya kuasa. Coba ngomong begini, aku menerima kuasa yang mengalahkan dunia ini. Ulangin lagi ya. Aku menerima kuasa yang mengalahkan dunia ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kamu udah ngerti ya? Kamu akan terima kuasa yang mengalahkan dunia ini. Tapi gini, Dek. Kalau, ada apa ya? Kalau, ting, cara hidup kamu, Dek,
masih yang lama, masih yang serupa dengan dunia ini. Tontonan kamu, emang nggak boleh nonton? Boleh. Tapi kan, kalau kamu nontonnya kebanyakan, maka apa yang kamu lihat lama-lama bisa jadi serupa dengan yang kamu lihat itu. Kamunya bisa serupa dengan apa yang kamu lihat. Nonton filmnya kebanyakan, main gamenya kebanyakan. Semuanya itu akan membuat kamu jadi serupa dengan apa yang di dunia ini. Kalau kebanyakan maunya di entertain, enggak mau membiasakan diri melatih untuk beribadah cari Tuhan, maka cara hidup kamu yang lama itu akan membuat kamu jadi gimana mudah terikat. Hatimu hatimu, wah kamu pengen terima Roh Kudus yang mengalahkan dunia. Tapi cara hidup kamu dan hatimu terpikat sama dunia ini. Lah kalau kamu terpikat sama dunia, cinta sama dunia, hatimu milik dunia, berarti nggak bisa ngalahin dunia dong. Hati kamu serahkan ke dunia, serupa dengan dunia. Lalu kamu mau terima kuasa Roh Kudus, gimana bisa berkuasa dan mengalahkan dunia? Malah kamu jadi terikat sama semua yang kamu suka, sama semua yang kamu cintai dari dunia ini. Wah tentu saja itu bikin iblis punya kesempatan. Dia akan bawa kamu enggak cuma diikat doang. Kalau perlu kamu akan hidup dalam belenggu dosa. Supaya dengan mudah kalau kamu terbelenggu, kamu bisa dikendalikan sama dia. Ke kiri, ke kanan, tunduk, dengak. Nah, karena kamunya terbelenggu, gak ada kuasa untuk membebaskan diri. Serupa dengan dunia, dikalahkan sama dunia. Kamu gak punya kuasa. Dan akibatnya apa? Tujuan iblis cuma satu, membawa kita pada kebinasaan. Untung kita punya siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, katakan yes. Yes. Nah, karena kita punya kuasa, Tuhan sumber kuasa itu, dia bebaskan kita. Dia membuat kematiannya itu menebus dosa kita, sehingga dia punya kuasa untuk mengambil alih hidup kita, Tapi enggak cuma diambil alih begitu doang. Saat kamu mulai memberikan hatimu kepada Tuhan Yesus, maka pertama-tama dia akan perlengkapi kamu dengan apa? Hati yang baru. Nah, firman-Nya bilang gini, aku, Tuhan, akan memberikan kepada kamu. Coba sebut namanya. Cynthia. Siapa nama kamu? Susi. Siapa nama kamu? Jojo. Siapa nama kamu? Joshua. Hati yang baru. Dan ada lagi, dalam Yeskiel tersebut dikatakan begini, Yeskiel 36 ya, ayat 26-27 ngomongnya begini nih ya. Dan rohku, rohnya siapa? Rohnya Tuhan Yesus itu akan tinggal. Gak cuman dikasih, gak cuman dipinjemin, nih hati baru dipinjemin ya, roh baru dipinjemin. Enggak.
Tuhan itu tinggal menetap di dalam kamu dan saya. Supaya apa? Supaya apa, Dek? Supaya kita bisa mengikuti ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan dengan taat. Hebat ya Tuhan ya. Udah dikasih kuasa yang mengalahkan dunia, dan sampai dikasih hati dan roh yang baru, bahkan rohnya itu sampai tinggal di dalam kita, supaya kita mudah taat, Dek. Kalau kita mudah taat, ngikutin Tuhan gitu ya, taat sama ketetapannya, sama peraturannya, maka apa yang terjadi, Dek? Ini yang terjadi. Ting. Kamu akan menerima kuasa yang bisa bersaksi. Karena pada waktu kamu hidup dalam ketaatan, ngikutin Tuhan, maka dunia enggak bisa ngejar cara hidup kamu dan gaya hidup kamu. Waktu orang melihat di tengah kesukaran, di tengah kesusahan, di tengah virus yang melanda, di situasi yang gak enak, karena kamu taat, ikut aturan, hatinya mudah diatur, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kamu, maka apa yang terjadi? Ada banyak hal yang menghindarkan kamu dari cara hidup yang binasa, dari cara hidup yang serupa dengan dunia ini. Menghindarkan kamu dari cara hidup yang salah, yang membuat kamu hidup dengan benar. Orang melihat, kok dia baik-baik aja ya? Dahsyat loh. Kenapa dia dahsyat? Itu dia kalau nyembah, penyembahan ada kuasa. Kok dia bisa ya sehat-sehat aja? Kenapa bisa begitu? Itu dia kalau lagi berdoa, berdoanya itu penuh kuasa. Kok dia bisa ya bisa menang dari dosa? Kenapa begitu? Karena kuasa yang tinggal di dalam dia mengalahkan dunia ini. Dahsyat. Siapa yang mau? Siapa yang mau terima kuasa yang mengalahkan dunia ini? Angkat tangannya. Tutup mata kamu, Dek. Mari kita berdoa. Angkat tangannya. Dimanapun kamu berada, angkat tangan kamu. Satu hal yang kamu perlu lakukan, bilang begini, Tuhan, aku minta hati yang baru. Aku minta roh yang baru turun di dalam hidupku. Aku minta rohmu turun ke atasku. Aku minta dalam nama Yesus agar hidupku selalu taat pada perintah dan ketetapan Tuhan, supaya roh yang menguasai dunia ini, kuasa dari Roh Kudus yang mengalahkan dunia ini, tinggal di dalamku. Angkat tanganmu, Dek. Terima. Hati yang baru, hati yang taat. Terima. Angkat tanganmu. Kak, aku masih anak-anak, Kak. Enggak apa-apa, angkat tanganmu. Supaya Roh Kudus yang kuasanya mengalahkan dunia tercurah atas kamu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima.
Terima, Dek. Dalam nama Yesus, terima. Kuasa yang mengalahkan dunia. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ngomong terima kasih, Dek. Terima kasih Tuhan. Aku terima kuasa dari Roh Kudus yang mengalahkan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selamat hari Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.